Saya Sinjita Putri dan saya Ayuda Lutfiarsari. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai katabolisme asam lemak dari materi biokimia 2. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan juga jaringan. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan mendorong sintesis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Meskipun peran biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme, mekanismenya pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut dengan beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Untuk objek atau sampel yang digunakan yaitu ada minyak sayur, mentega, dan juga alpukat. Yang pertama yaitu minyak sayur. Minyak sayur umumnya mengandung asam lemak jenuh seperti asam palmitat dan juga asam stearat, serta asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat dan juga asam linoleat. Yang selanjutnya itu ada mentega. Umumnya mentega mengandung sejumlah besar asam lemak jenuh seperti asam butirat, palmitat, dan oleat, serta asam lemak terkonjugasi seperti asam lemak terkonjugasi linoleat. Yang ketiga itu mentega. Komposisi asam lemak penyusun trigliserid minyak alpukat adalah asam oleat sebanyak 31,43%, asam palmitat sebanyak 25,79%, dan asam linoleat sebanyak 8,39%. Minyak alpukat juga memiliki kandungan yang terdiri dari 71% asam lemak tak jenuh tunggal, 13% asam lemak tak jenuh ganda, dan 16% asam lemak jenuh. Prosedur proyek. Prosedur pembuatan video yang pertama, menemukan dan mempelajari materi siklus asam lemak. Kemudian yang kedua, menentukan materi yang telah didapatkan menjadi video. Yang ketiga, selanjutnya persiapan membuat video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Dan yang terakhir adalah pengeditan video agar menarik. Asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahapan oksidasi. Tahapan pertama yaitu beta oksidasi, dilakukan dalam siklus yang berkesinambungan dengan hasil akhir sebagai asetil-CoA. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu yang pertama dehidrogenasi 1, kemudian yang kedua hidratasi, yang ketiga dehidrogenasi 2, dan keempat itu adalah etiolasi. Tahap kedua, tiap asetil-CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA. Pada tahap ketiga, elektron yang dihasilkan dari tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif. Oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan 2 enzim tambahan yaitu enoil CoA isomerase dan 2,4 dienoil CoA redutase. Asam lemak beratom C ganjil dioksidasi beta menghasilkan asetil-CoA dan propionil CoA. Propionil CoA dikarbonasi menjadi 5-noil-CoA yang kemudian diisomerasi menjadi succinyl-CoA untuk dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus TCA. Kesimpulan. 1. Katabolisme adalah proses perombakan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik dan menghasilkan energi. Yang kedua, asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahapan oksidasi. Dan yang ketiga adalah oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan 2 enzim tambahan. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.